Shalom, shalom jemaat JKI Penuai. Apa kabar siang hari ini? Apa Sungguh luar kabarnya? biasa. Tuhan Yesus baik. Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Dalam Lukas 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Seseorang dengan pikiran terbuka akan melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Ketika seseorang menutup diri, disitulah akan muncul kekacauan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kembali kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan, amin. Haleluya, sebelum kita jauh lebih menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara. Hari ini ku rasa bahagia, amin. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara. Kita bergandengan tangan, bergandengan
semua adalah keluarganya Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, semua karena kebaikan-Mu. Kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat membanggakan semua karena cinta-Mu. Jalanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu merubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Katakan Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Pegang erat tangan kami Bapa. Haleluya.
Raja kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh topangan Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau siang hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mau semua kita bisa merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu ya, supaya Tuhan boleh memberkati akan jam-jam ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur boleh bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di Wolonggong. Tuhan, kami berdoa biar siang hari ini boleh menjadi siang yang diberkati Tuhan, karena firman-Mu pasti akan memberikan kemerdekaan buat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa semua yang letih lesu berbeban berat boleh mendapatkan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami pengertian sehingga firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami, bahkan memberikan penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya 13 dan 14. Alkitab berkata seperti begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan belajar jangan terus hidup dengan mengingat-ingat masa lalu. Ada orang yang suka itu, mengingat masa lalunya yang sukses, yang hebat, yang sepertinya luar biasa, diingat melulu. Saudara, atau sebaliknya ada orang yang ingat masa lalunya itu susah, digebukin, dipukulin terus, rasanya menderita, diingat-ingat terus masa lalu yang ada. Sehingga apa saudara? Sehingga dia tidak bisa move, tidak bisa bergerak ke depan. Alkitab berkata, mari kita berusaha atau berbuat untuk melupakan masa yang lalu, supaya kita bisa mengarahkan kepada sesuatu di masa yang akan datang. Sebagai anak Tuhan kita percaya masa depan itu pasti lebih baik daripada masa yang lalu.
Sebab Tuhan akan membawa kita dari glory kepada glory yang lain. Arahkan pandangan kita kepada masa yang akan datang. Apapun. Mungkin masa lalu kita tadi seperti saya sampaikan, ada sukses, ada gagal. Kenapa saudara? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Orang yang selalu mengingat masa lalunya, dia tidak akan pernah bisa bergerak kemana-mana. Itu sebabnya kita akan melihat hari ini bagaimana seandainya kita ini tidak bisa melupakan masa yang lalu. Bagaimana bisa, Pak? Yang mungkin melupakan, mungkin tidak bisa, karena itu membekas di hati. Tetapi paling tidak punya keinginan untuk tidak memikirkannya. Karena masa yang lalu itu pasti akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Kalau masa lalunya itu sudah baik, Tuhan akan bawa kepada yang lebih baik lagi, karena itu janjinya Tuhan, bukan? Atau masa lalunya itu buruk, Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dan itu sesuatu yang excited di dalam kehidupan kita. Banyak anak Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena apa? Selalu mengingat-ingat masa yang lalu. Mari kita akan melihat secara singkat bahayanya kalau kita itu suka mengingat masa-masa yang lalu. Saudara, yang pertama, mari kita lihat dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-11 ayatnya dan yang ke-4 dan yang ke-5. Alkitab berkata seperti ini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Maka kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya yang pertama kalau orang tidak bisa melihat masa atau melupakan masa yang lalu dan kemudian kita mulai mengarahkan kepada masa yang akan datang, yaitu tidak bisanya bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang disediakan hari ini. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada orang-orang yang bukan Israel mengikuti mereka. Dan orang-orang ini yang memprovokasi, ya. Mereka mengingat-ingatkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu enak di Mesir dong, ya. Karena Alkitab mencatat selama dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan menyediakan mana buat mereka setiap hari. Diprovokasi, mana dagingnya, mana mentimunnya, mana bawang prei-nya. Saudara dikasih bawang putih, bawang merah, diingat-ingatkan seperti begitu. Sehingga mereka tidak mensyukuri bahwa mana yang Tuhan berikan itu adalah makanan yang ajaib yang Tuhan turunkan dari surga. Tidak bisa mensyukuri untuk apa yang ada. Bukankah kita banyak di antara kita yang tidak mensyukuri apa yang ada? Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu cukup dan luar biasa. Yang membuat saudara boleh dikikis kejelekan kita karena ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan untuk membuat kita ini kembali menjadi seperti gambaran anaknya. Ada satu tujuan Allah yang luar biasa. Banyak anak Tuhan yang tidak memperhatikan hal-hal rohani yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dia hadapi tidak bisa disyukuri. Mereka tidak bisa bersyukur, ya. Ingatnya adalah hal-hal yang lalu. Dulu Pak saya enak sekali, kerja gajinya banyak gitu ya. Sekarang ini susah cari uang seperti begitu. Hei, dengar baik-baik, tidak pernah ada rencana Tuhan yang jelek, ya. Yang jelek itu cara berpikir kita. Kalau sampai hari ini kita dipelihara Tuhan, itu sudah anugerah Tuhan. Sedang dikerjakan Tuhan untuk perkara yang kekal. Masa berapa kita akan hidup di atas muka bumi ini? Paling juga 80-90 tahun. Kuat-kuatnya 100 tahun. Tapi selebihnya Alkitab berkata kekekalan yang bersama dengan Tuhan, yang sedang Tuhan kerjakan hari ini buat engkau dan saya. Yang Tuhan pilih dalam kehidupan kita. Tuhan memilih engkau dan saya untuk boleh menjadi umat pilihannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memikir dulu, ya. Bahkan sekarang pun kita ini tidak bisa untuk mensyukuri apa yang ada. Sehingga yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut, ribut, ada pertengkaran. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat
keindahan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Setiap anak Tuhan harus belajar mengucap syukur dengan apa yang ada, karena itu bagian daripada proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Itu yang pertama, orang yang selalu mengingat masa lalu itu susah untuk bisa bersyukur tentang apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk rumah tanggamu. Bersyukurlah untuk pasanganmu. Bersyukurlah untuk berkat-berkat yang Tuhan beri. Bersyukurlah bahkan untuk kesehatan. Bahkan bersyukurlah untuk setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya 43 ayatnya 18 dan ayat yang ke-19. Firman-Nya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal yang kedua, kalau kita ini selalu mengingat masa yang lalu, kita tidak bisa melihat jalan-jalan baru yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Dia buat jalan yang baru di padang gurun. Bahkan Dia buat sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, mungkin kita sering berdoa nggak dijawab-jawab. Lama nggak dijawab-jawab. Kenapa? Karena kita ingat terus masa yang lalu. Ya, baik itu yang baik maupun yang menyusahkan kehidupan kita, ya saudara dikasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan ini berkatnya baru setiap hari. Dia berkata, aku buat jalan-jalan yang baru, dan aku bahkan membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Percayalah, Tuhan ini bisa membuat jalan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita alami. Amin. Ya, daripada apa yang sudah kita jalani sampai hari ini. Saudara, kalau saudara itu punya mobil, ya, saya mau tanya, kaca mobil depan sama kaca spion itu gedean mana? Kaca spion itu dibuat kecil, saudara. Lebih gede kaca yang di depan itu. Sebetulnya itu satu lambang. Kalau mau lihat yang di belakang, kecil aja, sedikit aja. Ya, diberikan perhatian sedikit aja. Nggak ada orang nyopir itu melihat di kaca belakang melulu, nggak ada, saudara ya. Ya, dia akan memandang ke depan. Kenapa? Siapa tahu ada jalan-jalan yang baru. Siapa tahu ada arah-arah yang baru. Siapa tahu ada tanda-tanda yang baru. Ya. Sesekali saja lihat ke belakang supaya make sure bahwa perjalanannya itu aman. Sama dengan hidup kita. Saudara melihat ke belakang, jangan keseringan, saudara. Sebentar-sebentar saja mengingatkan kita supaya tidak jatuh kepada jalan yang salah. Tetapi pandangan diarahkan kepada kaca yang besar itu, jalan yang di depan. Ya, kalau saudara pergi ke airport seringkali, saudara, jalannya itu dipindahkan. Nah, kalau kita nggak tahu, tiba-tiba nyasar saja. Itu sebabnya, saudara, dalam kehidupan rohani, setiap hari dibutuhkan fellowship dengan Tuhan. Karena apa? Janjinya itu loh, saudara. Tuhan itu tidak pernah sama dalam menolong kehidupan kita. Dia buat selalu baru. Kita peratapan yang berkata, berkatku itu selalu baru. Nah, kalau saudara tidak fokus kepada jalan Allah yang baru, saudara tidak akan pernah bisa kemana-mana. Saudara tidak akan pernah bisa mengucap syukur tadi, bahwa penuh excitement ketika Tuhan membuka jalan baru buat kehidupan kita. Ya, tahun ini kan tahun bagaimana kita memberikan prioritas yang terbaik ya di dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu Pastor Doni sudah menjelaskan beberapa prioritas. Dan saya percaya banyak prioritas-prioritas yang lain terlebih lagi, saudara. Kalau saudara memperhatikan prioritas-prioritas rohani yang akan mempengaruhi jiwamu dan juga akan mempengaruhi keadaan dagingmu, tubuhmu, semangatmu di dalam mengiring kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melihat itu ketika Tuhan membukakan jalan-jalan baru di dalam hidup kita? Berbeda sih satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Itu sebabnya jangan sampai ada di antara kita yang berputus asa, karena buat Tuhan Dia punya 1000 macam jalan untuk boleh menolong hidupmu dan hidupku. Amin. Saya rindu semua kita boleh menyadari bahwa ketika Tuhan berkata, lupakan apa yang ada di belakangmu. Susah sih Pak, nggak apa-apa. Paling tidak jangan dipikir-pikir, jangan suka dilihat-lihat hal yang lalu itu. Baik kesuksesanmu maupun kelemahanmu, kekuranganmu, keterpurukanmu, tetapi melihat jalan-jalan yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan bukakan di depan kita. Melihat sungai-sungai yang akan Tuhan buat di dalam padang belantara kita, dalam keadaan kesulitan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kalau kita tidak bisa melupakan apa yang di belakang kita, tidak akan pernah bisa melihat jalan baru yang dibuka oleh Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-51. Kejadian 41 ayat 51 berkata, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Hal yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa melupakan apa yang di belakang kita, kita tidak juga bisa maju ke depan dan selalu ingat ya. Yusuf itu berkata begini, ini loh yang Tuhan buat dalam hidupku, membuat aku lupa kepada kesukaranku, membuat aku lupa tentang keadaanku yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sebetulnya nggak banyak berbuat salah sih, tetapi karena favor yang Tuhan berikan kepada dia, maka saudara-saudaranya yang bikin dia itu mengalami susah, mengalami kesukaran. Betul ya? Saudara-saudara kandungnya sendiri yang membuat dia dijual, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya toh? Dia dimasukkan di dalam penjaranya karena dia digoda sama Potifar. Bukan salahnya dia. Ya mungkin dia ganteng, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi gara-gara istrinya Potifar, ya, dia ada di penjara. Tidak hanya itu saja, gara-gara juru minuman itu lupa sama dia, dia di penjaranya menjadi semakin lama. Saudara, itu membuat dia mengalami masa sukar. Saudara, orang yang dibuat hidupnya mengalami kesukaran, bisa timbul akar pahit di dalam hidupnya. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf memiliki akar pahit, ya, hatinya pahit. Enggak. Alkitab mencatat ketika dia menjadi orang berkuasa di Mesir dan saudara-saudaranya datang, tidak sedikit pun saudara dia mau membalas kepada saudara-saudaranya, tidak ada pahit, bahkan dia menangis, dia rindu. Saudara kalau menjadi Yusuf mungkin jengkel juga ya, apalagi sekarang sudah punya kedudukan. Ya, cenderungnya orang kalau disakiti hatinya atau dibuat hidupnya susah dan kemudian hidupnya menjadi berhasil, cenderungnya mau dendam, balas dendam, rasain lo gitu ya. Dulu nyakiti saya, kan begitu saudara ya. Benar nggak? Ya, apalagi kita sudah menjadi sukses dan punya kuasa dan punya wewenang untuk membalas. Saudara, kecenderungan manusia karena dia tidak bisa melupakan apa yang masa lalu yang bahkan membuat hidupnya sulit, dia balas dendam, saudara. Dan tahukah saudara bahwa pembalasan dendam selalu akan menghasilkan satu kerugian yang besar, satu kehancuran yang luar biasa. Anak-anak Tuhan ketika jatuh di dalam hati yang pahit dan keinginan balas dendam, percayalah, rohaninya tidak pergi kemana-mana, ya, buah-buah rohnya tidak akan muncul dalam hidupnya. Walaupun mungkin dia melayani Tuhan, walaupun dia aktif di dalam ibadah, walaupun dia menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, tidak kemana-mana. Kita bisa lihat kenapa? Karena dari hidupnya tidak dihasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Tetapi kita perhatikan, bukan begitu saja sih Yusuf itu bisa bisa melupakan begitu. Tapi dia punya desire, dia punya keinginan. Dia berkata kepada Tuhan, tolonglah aku, ya. Supaya apa? Supaya aku tidak ingat-ingat masa kesukaranku. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau masih ada orang yang suka
mengingat-ingat masa yang lalu. Minta kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dilupakan masa yang lalu. Kenapa sih perlu dilupakan? Karena ada yang lebih baik, yaitu masa depan bersama dengan Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita minta kepada Tuhan, karena kita tahu dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan itu sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu menjadi hal yang penting supaya kita bisa bersuka cita, karena Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kemudian kita melihat jalan-jalan yang baru yang Tuhan sediakan. Ini yang membuat orang tidak burn out, saudara, karena setiap hari kita melihat jalan baru yang dibukakan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keuanganmu, di dalam pelayanan kita bersama. Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru, itu membuat kita antusias, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu membuat aku lupa akan kesukaranku. Saya bersyukur sebagian besar seluruh sidang Jumat yang datang ke tempat ini atau datang ke negeri ini pasti disertai dengan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, baik dalam beradaptasi maupun di dalam mengembangkan apa yang dikerjakan. Tetapi lihat, sampai hari ini Tuhan menolong hidup kita. Tapi lihat bahwa sampai hari ini Tuhan membawa kau lebih lagi menjadi hal-hal yang lebih baik. Dan saya percaya bukan hanya saat ini, ke depan Tuhan juga akan membawa kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Selamat bisa menjadi berkat buat orang lain, dan saya percaya semua karena anugerahnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajar kami untuk kami melupakan apa yang di belakang. Karena tidak pernah berarti apa-apa di belakang itu. Itu hanya menjadi sejarah, menjadi perenungan yang mungkin menolong kami untuk bisa terus melangkah ke depan. Tapi ajari kami mengarahkan diri kepada apa yang di depan kami. Karena Engkau menyediakan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Kalau ada 1-2 di antara sidang jemaat-Mu yang hari ini ada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan, biar kami tidak mengingat-ingat masa yang lampau, tetapi kami berserah bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah sekali lagi mendapatkan kekuatan yang baru, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau membuka jalan yang baru buat setiap kami, sehingga mulut kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati mendoakan doa persembahan kita dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih Bapak, ibadah telah berlangsung dengan baik Tuhan. Kini saatnya kami membawa persembahan kami, persembahan kasih kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan yang terbaik yang datang daripada Engkau. Kami percaya, kami mau taruh ya Bapak di dalam pekerjaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menyertai kami ya Bapak. Bapak, kami juga mau naikkan beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa ya Bapak untuk ibadah online JKI Penuai ini yang Bapak kami jalankan secara online. Biar ibadah secara online tapi kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu ya Bapak luar biasa ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kami mau kembali ya Bapak membuka onsite ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang memimpin kami mendapatkan tempat yang terbaik ya Bapak, sehingga kami dapat melakukan ibadah kembali secara onsite ya Tuhan. Kiranya Tuhan ya Bapak memenuhi, kiranya Tuhan yang terus campur tangan ya Bapak dalam ibadah JKI Penuai ini ya Bapak. Kami serahkan ibadah tempat yang kami akan cari untuk ibadah onsite di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga terus mau topang pergumulan sidang jemaat-Mu, JKI Penuai, kerinduan dalam setiap doa-doa sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak yang akhir-akhir ini sedang sakit ya Bapak, ada dalam pemulihan, recovery yang ada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang terus membantu, memulihkan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya obat yang dipakai
obat yang diminum Bapak, dokter-dokter yang dipakai Tuhan adalah semua yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya kepadamu ya Bapak kami juga serahkan sidang jemaat-Mu dalam pergumulan pekerjaan yang ada, dalam hubungan rumah tangga Tuhan, tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar, tangan Tuhan yang memberikan pekerjaan, memberikan damai sukacita dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya karena Engkau Tuhan Raja kami yang mempunyai rencana yang terbaik buat hidup kami, untuk hidup sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami serahkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Ada sedikit pengumuman ibadah untuk penua yang akan datang, akan kita adakan pada tanggal 23 Februari. Jangan lupakan, ajak teman-teman untuk beribadah, datang beribadah bersama-sama. Food Bank Ministry akan kita adakan pada hari Sabtu, itu minggu kedua setiap bulannya, tanggal 16 Maret 2023, jam 9 sampai jam 11 siang. Saya invite Bapak Ibu sekiranya bersama-sama, kalau kita mau Food Bank Ministry, kita bisa berjalan bersama jam 8 pagi di tempat ini. Bisa hubungi saya atau Bapak Petrus Haryono. Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pakaian bekas atau mainan-mainan untuk anak-anak, bisa dikumpulkan untuk menjadi berkat buat kota Wollongong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang kami dengar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Bapak Petrus Haryono yang sudah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, sekiranya menjadi berkat buat kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu di kota Wollongong ini Tuhan. Karena kami percaya firman yang kami dengar menguatkan kehidupan kami, meneguhkan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan pengharapan yang baru Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.